Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai pertemuan pada materi hari ini. Materi kita pada pertemuan hari ini berjudul Surat Berharga dan Produk Pasar Modal. Dengan anggota kami yang pertama, Ika Nurita dengan NPM 20101040006. Saya sendiri Adinda Alita dengan NPM 20101040035. Martania Dwi Hapsari dengan NPM 20101040051. Dan yang terakhir Devia Safa dengan NPM 20101044142. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenis surat berharga, kita harus mengetahui apa itu surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah surat yang bernilai uang serta dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan atau bukti penyertaan modal. Dalam lalu lintas perdagangan, surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga. Suatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga apabila surat-surat tersebut mempunyai nilai seperti nilai tunai dan dapat ditukar dengan uang tunai. Dalam hal ini, surat-surat yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu surat berharga atau negotiable instrument dan surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu dengan pengertian surat berharga negotiable instrument sebagai surat berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang tidak dapat dilakukan dengan mata uang melainkan dengan alat pembayaran lain. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberi definisi bahwa surat berharga ialah surat pengakuan utang wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis surat berharga. Untuk jenis surat berharga yang pertama yaitu wesel. Dengan definisi menurut HMM Puryo Sucipto mendefinisikan bahwa wesel adalah syarat yang memuat kata wesel di dalamnya ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana penerbitannya memberi perintah tidak bersyarat kepada yang tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Atau lebih sederhananya, wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat wesel tersebut. Selain itu, dalam pasal 100 KUH Dagang ditentukan beberapa syarat wesel sebagai surat berharga sebagai berikut. Yang pertama, penyebutan istilah wesel di dalam naskah surat wesel yang bersangkutan. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar. Yang keempat, penetapan dari hari bayar. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Keenam, nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel diterbitkan. Yang kedelapan, yaitu tanda tangan penerbit.
Berdasarkan pasal 101 ayat 1 KUH Dagang, apabila kurang dari persyaratan tersebut dapat diakui sebagai wesel, tetapi dengan konsekuensi tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apabila wesel tidak menyebutkan hari bayar, maka wesel dianggap harus dibayar pada saat diperlihatkannya kepada tertarik. Yang kedua, apabila wesel tidak menyebutkan tempat pembayarannya, maka pembayarannya dianggap dilakukan di tempat tinggal yang tersangkut. Yang ketiga, apabila di dalam wesel tidak disebutkan di mana tempat penerbitnya, maka wesel dianggap ditandatangani di tempat yang tersebutkan di samping nama penerbit. Dengan demikian, berdasarkan penentuan hari pembayaran surat wesel, terdapat 4 macam surat wesel di mana pengaturan dari pembayaran berlainan seperti berikut. Yang pertama, wesel yang harus dibayar pada saat ditujukannya atau wesel unjuk. Yang kedua, wesel yang harus dibayar pada waktu setelah diunjukannya atau wesel setelah unjuk. Yang ketiga, wesel yang harus dibayar pada waktu sejak tanggal penarikannya. Dan yang terakhir, wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera di dalam surat weselnya. Kemudian, jenis surat berharga selanjutnya adalah surat cek, merupakan wakat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya. Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan 229 KUH Dagang, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga menyebabkan adanya beberapa jenis cek sebagai berikut. Yang pertama adalah cek atas unjuk atau pembawa. Bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek tersebut kepadanya. Yang kedua, cek atas nama. Bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan. Yang ketiga, cek atas pembawa. Bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Yang keempat, cek mundur. Cek yang oleh penariknya diberi tanggal yang akan datang. Dengan demikian, cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan tersebut. Kemudian yang kelima, cek silang. Cek yang diberikan tanda silang atau garis miring yang sejajar pada bagian muka, yang berarti memberikan petunjuk pada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis silang itu saja. Yang terakhir adalah cek kosong. Cek yang pada saat diajukan pada bank tersebut untuk ditarik untuk diuangkan tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek. Yang keempat adalah biliet giro, merupakan surat perintah dari nasabah pada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pembayaran biliet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement. Endorsement sendiri adalah penyerahan suatu surat atas tertunjuk oleh seorang yang berhak atau pemegang dana pada orang lain dengan disertai pernyataan mengalihkan haknya atas surat yang ditulis pada surat tersebut. Adapun dasar hukum biliet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 28-32-UPG tanggal 4 Juli 1995. Sehingga suatu biliet giro harus memenuhi format sebagai berikut. Yang pertama, nama biliet giro dan nomor biliet giro yang bersangkutan. Yang kedua, nama tertarik. Yang ketiga, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana atas beban rekening penarik. Yang keempat, nama dan nomor rekening pemegang. Yang kelima, nama bank penerima. Yang keenam, jumlah dana yang dipindah bukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Dan yang terakhir, tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai persyaratan pembukuan rekening. Dengan demikian, biliet giro yang tidak memenuhi persyaratan tersebut maka tidak berlaku sebagai biliet giro.
Selanjutnya adalah surat sanggup, surat promes atau aksep. Merupakan surat yang dibuat oleh seorang yang berisikan suatu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Adapun dasar hukum dari surat sanggup diatur dalam pasal 174 sampai dengan pasal 177 KUH Dagang. Agar surat dapat dikatakan sebagai surat sanggup, maka harus berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyebutan surat sanggup dimuatkan dalam teksnya sendiri. Yang kedua, surat sanggup tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari bayarnya. Yang keempat, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, nama orang yang kepadanya pembayarannya harus dilakukan. Yang keenam, tanggal dan tempat surat sanggup itu ditanda tanganinya. Dan yang terakhir, tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup tersebut. Dengan demikian, surat sanggup yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup kecuali bila tidak menyebutkan hari bayarnya, maka dianggap dibayar pada saat ditunjukkan. Bila tidak menyebutkan tempat pembayaran, maka tempat penandatangan dianggap sebagai tempat pembayaran. Dan bila tidak menyebutkan tempat ditandatanganinya, maka dianggap ditandatangani di tempat yang tertera di samping nama penandatangan. Sementara itu, surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum, baik yang merupakan subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Khusus surat sanggup yang diterbitkan oleh badan hukum merupakan perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 606 KMK-1995 pada tanggal 19 Desember 1995 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah commercial paper. Jadi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia SE nomor 28-49-UPG tanggal 11 Agustus 1995, yakni persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial melalui bank umum di Indonesia adalah merupakan surat sanggup tanpa jaminan berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan atau perusahaan efek dengan sistem diskonto. Commercial paper dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, pencantuman yang mencakup klausula sanggup dan kata-kata surat sanggup di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Penetapan hari bayar. Penetapan tempat pembayaran. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantian dan tanggal dan tempat CP diterbitkan serta tanda tangan penerbit. Kemudian yang kedua, berjangka waktu paling lama 270 hari. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia. Telah memperoleh peringkat yang diterapkan oleh lembaga dari Bapeptan. Dan yang terakhir, pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal yang SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang. Diatur di dalam dan di luar KUH Dagang menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 2153/DIR tanggal 27 Oktober 1998, SBPU merupakan surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang diperjualbelikan di pasar uang. SBPU ditinjau dari sudut warkatnya terdiri dari 1. Surat sanggup atau aksep promes. 2. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah. 3. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank. 4. Surat wesel. 5. Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain. 6. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank. Surat jaminan bank atau bank garansi adalah surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Bank garansi dapat diberikan dalam bentuk rupiah dan valuta asing.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu garansi bank yaitu 1. Judul garansi bank atau bank garansi. 2. Nama dan alamat bank pemberi. 3. Tanggal penerbitan. 4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi. 5. Jumlah uang yang dijamin bank. 6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. 7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim. 8. Terjadinya once prestasi. Pihak-pihak dalam Letter of Credit atau LC. Sebelum importir membuka LC di bank, importir telah membuat perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan penjual atau eksportir. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pembeli membuka LC di bank devisa pembeli. Dalam pelaksanaan pembukaan LC terkait beberapa pihak yaitu 1. Pembeli atau buyer. 2. Penjual atau beneficiary. 3. Bank pembuka atau opening bank. 4. Bank penerus atau advising bank. 5. Bank pembayar atau paying bank. 6. Confirming bank. 7. Negotiating bank. 8. Remitting bank. 9. Reimbursing bank. Untuk selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat penampungan transaksi finansial yang menggunakan kontrak jangka panjang. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem atau sarana guna mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek oleh pihak-pihak terkait. Produk dalam pasar modal. Produk yang ada dalam pasar modal diantaranya yaitu yang pertama saham biasa. Saham biasa adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa adalah memiliki hak suara. Perusahaan mendapat keuntungan. Dividen mendapat keuntungan dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Salah satu jenis saham biasa yaitu saham unggulan, merupakan yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang sudah lama menunjukkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Contoh saham unggulan yaitu PT HM Sampurna, PT Telkom Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Unilever Tbk. Yang kedua yaitu bukti raik. Bukti raik adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal. Dikarenakan sebatas hak, maka investor yang terkait tidak diharuskan membelinya. Keuntungan dari ini adalah sama dengan imbalan saham yaitu dividen dan capital gain. Untuk resikonya yang dihadapi oleh investor adalah rugi dalam jual beli saham atau menurunnya dividen per saham. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan dari obligasi berupa bunga, dikenal dengan istilah kupon, yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran, dan bisa juga triwulan. Obligasi juga dimungkinkan mendapatkan capital gain layaknya saham. Obligasi memiliki perjanjian yang mengikat antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Penerbit obligasi akan menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan aturan-aturan yang ditentukan, seperti jatuh tempo pelunasan, bunga yang dibayarkan, dan besarnya pokok hutang. Yang keempat yaitu saham istimewa. Saham istimewa adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak spesial itu seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa,
hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak untuk didahulukan mendapatkan dividen, hak untuk mendapatkan dividen dalam jumlah dan resiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Dengan kata lain, saham istimewa ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Maksudnya adalah di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, di sisi lain juga mempunyai karakteristik seperti saham biasa. Untuk yang kelima yaitu waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lain, contohnya obligasi dan saham. Tujuan diterbitkan waran adalah supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang telah diterbitkan emiten. Tentu investor akan senang menginvestasikan dananya di bank apabila keadaan suku bunga tinggi. Dan yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau disebut portofolio efek. Keuntungan dari investasi reksadana akan didapatkan dari 3 sumber pokok yaitu dividen, peningkatan nilai aktiva bersih, dan capital gain. Nilai aktiva bersih sendiri adalah perbandingan total dari nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dan total volume reksadana yang diterbitkannya. Manfaat dari pasar modal. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Jika Anda memiliki dana dan ingin melakukan investasi, bisa melalui pembelian efek-efek yang ditawarkan perusahaan atau yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, jika perusahaan ingin mendapatkan dana, adalah dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. Yang kedua yaitu pasar modal sebagai alternatif investasi. Pasar modal bisa kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan sejumlah resiko tertentu. Yang ketiga yaitu pasar modal bisa memungkinkan bagi para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan dengan prospek yang baik. Kepemilikan dari perusahaan yang seperti ini baiknya dimiliki oleh orang banyak, karena akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. Yang keempat yaitu pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Perekonomian nasional bisa lebih maju karena pasar modal akan memudahkan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh dana sebagai modal untuk mengembangkan usaha yang kemudian akan menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.